adik-adik pelajar, mahasiswa, moms and dads, serta para guru di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di sini, channel Tuang Guru, saluran ilmu belajar dan mengajar bagi semua kalangan, baik pegiat pendidikan, orang tua, peserta didik, mahasiswa dan semua saja yang ingin mendapatkan tips sukses dan bahagia melalui esensi pendidikan yang sebenar-benarnya. Lebih jauh tentang cognitive domain, domain kognisi manusia, pikiran manusia. Menurut taksonomi Bloom, direvisi oleh Anderson, demikian yang selama ini berkembang di seluruh tanah air, yaitu bahwa ada the brain process, proses otak, yaitu berpikir, dari pikiran yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Kemudian ada objeknya, objek yang dipikirkan, the learning object. Jadi ada kognisi, pikiran, dan ada knowledge sebagai objeknya. Knowledge ini ada 4 tingkatan kerumitan, yaitu fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Jadi pengetahuan metakognitif, pengetahuan prosedural, pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual. Diolah dengan kemampuan otak mulai dari remember yang paling bawah, kemudian understand, makin rumit, tambah rumit lagi apply, rumit lagi analysis, lebih rumit lagi evaluate, dan yang tertinggi adalah create, kemampuan berpikir dalam hal mencipta, jadi mengolah objek itu dalam tataran mencipta. Ini menurut taksonomi Bloom direvisi oleh Anderson. Ada masalah di sini, yaitu sebetulnya kognisi itu bukan pengetahuan. Tidak ada yang namanya pengetahuan metakognitif. Sebab metakognitif means above cognition, di atasnya kognisi. Berarti itu pikiran manusia, bukan pengetahuan. Mari kita lihat kajian terbaru yang sebenarnya. Revisi terhadap revisi taksonomi Bloom. Ada otak. Jadi kita membacanya otaknya dulu, kompetensinya dulu, baru objek atau materi. Maka otak dulu yang diuraikan, yaitu thinking process. Remember, understand, analyze, organize. Apply di mana ya? Baru ada apply, evaluate, dan create. Jadi paling bawah tetap remember, tetap understand, atasnya. Nah, apply naik tingkat, dia sebetulnya lebih tinggi. Harus analyze dulu, karena analyze adalah perpanjangan dari understand. Understand yang lebih tinggi. Kemudian ada organize, kemampuan mensintesis, meramu, mengorganisasikan gagasan, pikiran, dan sebagainya. Itu yang hilang di edisi revisi Anderson. Kemudian apply itu tidak sesederhana mencontohkan. Ada rumus, ada contoh soal, lalu kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah dibahas oleh gurunya. That's not apply. Apply itu tingkatannya lebih tinggi. Orang tidak bisa mengapply kalau dia belum menganalyze dan belum mengorganize, belum bisa mensintesis. Di atasnya apply ada evaluate dan create, dan metacognition yang tadi adalah pengetahuan oleh Anderson dijadikan thinking process. Jadi proses berpikir paling tinggi adalah berpikir metakognitif. Di atasnya create. Kemudian works on what? Works on the object of learning, yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ada fakta tetap, kemudian ada concepts, lalu ada principles, dan kemudian baru ada procedures. Tidak ada metacognition. Metacognition tadi itu sudah di thinking process. Nah, ada yang baru di sini, principles. Jadi fakta itu sesuatu yang lepas. Konsep itu definisi-definisi. Nah, prinsip itu aturan-aturan, rules, ya, teorema, hukum. Lalu prosedur adalah know-how. Itu yang hilang, yang prinsipal itu yang hilang di revisi Anderson. Semua mata pelajaran kita pasti ada 4 fakta ini, tetapi tidak satu pun di antara isi buku itu yang metacognition kan. Tetapi kalau prinsip ada, selama ini prinsip dianggap konsep, itu beda. Nanti kita lihat perbedaannya. Aktivitas bagaimana thinking process memproses knowledge, mulai dari remember, mengingat fakta, mengingat konsep, mengingat prinsip-prinsip, mengingat procedures. Understand, memahami fakta, memahami konsep, memahami prinsip, memahami prosedur. Analyze, menganalisis fakta, menganalisis konsep, menganalisis prinsip-prinsip, menganalisis prosedur. Organize, sama, mengorganisasikan fakta, mengorganisasikan konsep, mengorganisasikan prinsip, mengorganisasikan prosedur. Apply, nah, apply tidak ada menerapkan fakta. Fakta tidak bisa diterapkan. Sekali fakta, sudah fakta. Kemudian, tidak ada juga apply untuk konsep. Misalnya semua definisi mau diterapkan, tidak bisa. Jadi, apply itu hanya bisa untuk prinsip. Sebuah prinsip teori hukum bisa diterapkan. Prosedur bisa diterapkan. Mari kita lihat evaluate. Evaluasi, mengevaluasi fakta tidak bisa. Fakta is fakta. Ya, kalau matahari terbit dari timur, tidak bisa dievaluasi. Tapi bisa mengevaluasi konsep. Bisa dievaluasi juga prinsip dan prosedur bisa dievaluasi. Create, mencipta.
Mencipta fakta tidak bisa. Jadi ada tindakan berpikir mencipta terhadap sebuah fakta yang sudah terjadi, itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau mencipta dalam arti menciptakan fakta baru, itu bukan faktual itu. Itu adalah hasil dari apply atau hasil dari evaluate. Maka lalu dia bisa mencari benang merah dan membuat proyeksinya sendiri, lalu dibuatlah sebuah fakta baru. Nah, fakta baru, tapi fakta lama tidak bisa diapa-apakan oleh create. Create konsep bisa, ya. Berpikir create dalam hal prinsip bisa. Demikian juga prosedur, ya. Sebuah prosedur dia baca, setelah dia evaluasi, lalu dia melahirkan prosedur baru atau bikin tutorial, baik bidang yang sama maupun di bidang yang lain, tapi dengan mengasosiasi bidang yang sudah dia kuasai di prosedur bidang lain. Lalu thinking metacognitively, bisa berpikir metakognitif tentang fakta, berpikir metakognitif tentang konsep, berpikir metakognitif tentang prinsip-prinsip, dan berpikir metakognitif tentang prosedur, berpikir reflektif terhadap diri sendiri, orang lain maupun objek, kejadian, sifat, dan sebagainya. Itu berpikir metakognitif.